Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Sudah berapa lama? Ini sebuah pertanyaan buat setiap kita. Sudah berapa lama? Lukas 13 ayat 6-7 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sudah berapa lama, saudara ya? Pertanyaannya, sudah berapa lama Tuhan menunggu buah dari hidup kita? Mari ini menjadi perenungan buat setiap kita. Adakah kita sudah memberikan buah yang sesuai dengan yang Tuhan mau? Kalau belum juga, hati-hati. Karena di sini jelas, pohon yang tidak berbuah, itu nasibnya apa? Ditebang, saudara. Nah, saudara, angka 3 dalam gramatikal Ibrani, ini sering diidentikan dengan angka kekudusan. Angka 3, angka kekudusan. Dan pohon ara ini identik dengan Israel. Nah, kita ini adalah Israel rohani, saudara ya. Dan kita diangkat sebagai bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan. Maka dari itu, kekudusan Tuhan itu harus menjadi pelindung, harus menjadi tudung dalam hidup kita. Kekudusan dalam bisnis, kekudusan dalam membangun hubungan dengan istri, dengan suami, kekudusan dalam pikiran dan perbuatan, juga yang pacaran, kekudusan dalam membangun hubungan, kekudusan untuk harus menjadi barisan depan dari seluruh aspek hidup kita. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Maka dari itu kita harus mengerti, dalam aspek hidup kita, kekudusan ini harus ada di depan. Nah, tetapi pengurus kebun ada di ayat selanjutnya berkata, biarkanlah dia bertumbuh tahun ini lagi. Ya, ini diberi kesempatan lagi. Aku akan mencangkul dan memupuk tanah sekitarnya. Tolong perhatikan kata itu. Tadi udah diapa-apain, gak bisa tumbuh juga. Gak ada hasilnya, gak ada buahnya. Nah, kali ini ada cara yang berbeda. Ya, pengurus kebun anggur bilang gini, boleh nggak biarkan dia bertumbuh tahun ini lagi, tetapi caranya beda. Caranya apa? Aku akan mencangkul dan memupuk tanah sekitarnya. Bukan si pohonnya, tetapi tanah di sekitarnya. Saudara, untuk setiap kita yang masih belum berbuah sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan Yesus berusaha untuk menjadikan kita berbuah. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mencangkul dan memupuk tanah sekitar. Saudara perhatikan ini. Tanah ini bicara hati kita. Tanah sekitar ini bicara mengenai hati orang lain, betul ya? Kalau tanah yang ada di si pohon itu tanah bicara hati kita. Tetapi tanah sekitar itu bukan hati kita, itu orang lain, hati orang lain, saudara ya. Tuhan kadang mau nggak mau gunakan orang lain untuk memproses hidup kita supaya hidup kita berbuah. Terkadang mau tidak mau, bukan karena Tuhan kejam. Terkadang Tuhan harus lakukan ini. Tuhan harus mencangkul, memupuk tanah sekitar. Supaya mau tidak mau itu bisa memberi nutrisi kepada kita, pohon yang tidak berbuah. Tanah sekitar, ini bicara mengenai mungkin ada sikap perlakuan orang lain yang gak enak. Dan mungkin itu adalah cara Tuhan, supaya kita berbuah. Karena waktu diproses kepada kitanya, ya udah diiniin, diituin, si pohonnya tetap gak berbuah. Mau tidak mau, akhirnya Tuhan bilang gini, boleh gak cara terakhir tanah sekitarnya deh digemburkan? Mungkin, saya nggak tahu, mungkin hari ini engkau berdoa seolah-olah tidak ada seorang pun mau tolong. Mungkin ini bicara tanah sekitar engkau sedang dipupuk dan digemburkan. Mungkin kau berdoa dan kau berharap orang di keluargamu yang engkau paling percaya dia akan menyelamatkanmu, menolong hidupmu, tetapi tidak kunjung datang. Mungkin itu adalah cara Tuhan seperti ini. Tanah sekitar sedang digemburkan. Mungkin karena Tuhan mau supaya hidup kita berbuah. Supaya apa? Supaya jangan kita ditebang. Mari saudara, jangan keraskan hati kita. Perhatikan buah yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun misalkan kita berbuah, pertanyaan berikutnya, buahnya buah asam apa buah manis? Kalau buahnya asam, tidak akan bisa memberkati. Buahnya harus manis. Hidup kita harus mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang manis,
supaya kita tidak ditebang. Maka dari itu, saudara, kalau mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, kenapa ya si itu menutup pintunya terhadap saya? Kenapa ya si itu tidak mau membuka hatinya buat saya? Kenapa ya si itu jahat sama saya? Mungkin ini adalah semua cara Tuhan. Seperti Tuhan sedang menggemburkan tanah sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya kita berbuah. Maka dari itu, saudara, jangan terlalu cepat menilai orang lain. Wah, dia jahat, dia jahat, dia jahat. Mungkin. Semua kejahatan-kejahatan mereka itu untuk membuka pikiran kita, bahwa kitalah yang harus berubah. Bahwa kitalah yang mau Tuhan, yang Tuhan mau supaya kita berbuah, sehingga kita tidak ditebang. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Izinkan Tuhan berkarya. Kalau memang kita tidak berbuah, izinkan Tuhan mulai memupuk sekitarnya. Dan hati-hati, mungkin itu adalah kesempatan terakhir. Maka dari itu jangan lagi keraskan hati kita, saudara. Please, jangan keraskan hati kita. Kalau kita memang salah, yuk kita bertobat. Kalau memang Roh Kudus mulai menegur, ayo bertobat. Bertobat segera, saudara. Jangan sampai keburu Tuhan datang. Ayo, saudara, kita sama-sama belajar sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Pewahyuan yang dahsyat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini mau mengubah pandangan, cara pikir kami. Bukan lagi melihat orang lain jahat, bukan lagi melihat Tuhan jahat. Tetapi mungkin adalah cara-cara Tuhan menggemburkan tanah sekeliling kami. Supaya tujuannya kami boleh berbuah. Tuhan, tolong kami. Mungkin kami adalah pohon-pohon yang Tuhan tunggu sekian tahun, tapi kami belum juga berbuah. Tuhan tunggu, tetapi buahnya tidak matang. Tuhan tunggu, tetapi buahnya matang, tetapi tidak manis. Bahkan buahnya mungkin asam. Tuhan tolong kami, bantu kami. Izinkan kami Tuhan hidup di dalam kekudusan, dalam pertobatan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya hari-hari ke depan kami boleh melihat hidup kami berbuah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jadikan mereka berhasil. Segala aspek hidup mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.